Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Fitri Setia Putri selaku moderator dari kelompok 1. Di sini saya bersama teman saya yaitu Ika Rahmadiningsih dan Cindy Novitasari. Di sini kami ingin memaparkan materi tentang definisi fikih, urgensi mempelajari ilmu fikih, dan pengaruh fikih ibadah terhadap ekonomi. Definisi fikih berasal dari kata faqaha yang berarti pemahaman. Fikih berarti mengetahui dan memahami tentang wahyu yang berasal dari Al-Quran ataupun As-Sunnah. Fikih merupakan hasil dari penggalian, penganalisasian, penemuan, dan penentuan tentang hukum. Definisi fikih secara umum yaitu sebuah ilmu yang mempelajari tentang aturan hidup manusia, baik yang berbentuk individu ataupun berbentuk masyarakat sosial. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Ika Rahmadiningsih. Selanjutnya yaitu ruang lingkup fikih. Yang pertama, fikih ibadah. Fikih ibadah adalah ilmu yang menerangkan tentang dasar-dasar hukum syar'i, khususnya dalam beribadah. Hal-hal yang dapat dikelompokkan dalam fikih ibadah contohnya ialah toharoh atau bersuci, ibadah puasa, ibadah sholat, zakat, dan lain-lain. Yang kedua yaitu fikih al-ahwal asyakhsiyah, yaitu suatu hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah-masalah pribadi, masalah kekeluargaan, warisan, nafkah, dan lain-lain. Contohnya nikah, talak, warisan, wasiat, rujuk, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu fikih muamalah, yaitu suatu hukum-hukum yang dengan jual beli, sewa menyewa, jaminan, pengadilan, pinjam meminjam, wadiah, hibah, wakaf, dan lain-lain. Fikih muamalah dibagi menjadi dua, yaitu muamalah madaniyah dan muamalah maliyah. Selanjutnya yaitu tujuan mempelajari ilmu fikih. Tujuan mempelajari ilmu fikih yaitu kita dapat mengetahui hubungan seseorang dengan Tuhannya atau yang disebut dengan fikih ibadah, dan kita dapat mengetahui hubungan seseorang dengan orang lainnya atau yang disebut dengan fikih muamalah. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Cindy Novitasari. Urgensi mempelajari ilmu fikih. Belajar ilmu fikih merupakan suatu usaha untuk memahamkan agar mengerti dan paham tentang fikih dan kaidah-kaidahnya sampai dengan unsur-unsur di dalamnya. Kemudian kita bisa mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari sehingga hidup kita dapat berjalan terkondisikan sesuai dengan hukum yang disyariatkan oleh Allah. Pentingnya belajar ilmu fikih juga didukung dengan fakta dan realita yang ada di kehidupan nyata, di antaranya yaitu fikih bersifat universal. Melalui mempelajari ilmu fikih, terciptanya kerukunan, kedamaian, dan serta munculnya rasa keimanan dan kesejahteraan sesama umat Islam. Kedua, ilmu fikih merupakan bagian dari identitas keislaman. Melalui fikih, kita dapat belajar dan beribadah kepada Allah serta meningkatkan rasa cinta kita kepada Allah melalui pemahaman-pemahaman yang lebih mengenai Islam. Ketiga, kunci memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Melalui ilmu fikih juga, kita dapat memahami makna-makna Al-Quran serta mengetahui apa yang disunahkan dan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Muhammad SAW. Keempat, fikih memiliki porsi terbesar dalam Islam. Sudah sempat saya jelaskan tadi bahwa kita melalui fikih ini bisa belajar mengenai beribadah yang baik seperti sholat, zakat, dan yang lainnya. 5. Terhindar dari perpecahan. Tentunya di dalam Islam terdapat pendapat-pendapat oleh ulama-ulama yaitu mengenai beribadah yang baik dan benar, dan tentunya mengenai cara yang baik dan benar dalam beribadah kepada Allah. Dalam hal itu, ilmu fikih ini akan menjelaskan kebenaran dan ketentuan apa yang telah diterangkan dalam Al-Quran dan disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, maka perpecahan di antara umat Islam akan terhindar. Selanjutnya yaitu pengaruh fikih terhadap ekonomi. Fikih ibadah ini sangat penting untuk kegiatan bioekonomi karena dengan adanya hukum serta aturan-aturan syarak, maka kegiatan ekonomi yang dilakukan seseorang dapat dilakukan dengan baik, sesuai dengan ketentuan Islam.
Dengan melakukan kegiatan ekonomi sesuai dengan syariat Islam, terutama dengan ketentuan fikih, maka seseorang yang melakukan kegiatan ekonomi dapat terhindar dari kegiatan riba. Karena adanya riba dapat mengakibatkan hilangnya sumber daya manusia yang produktif dan dapat merugikan sesama umat Islam. Dengan menganut fikih ibadah, kita dapat menjalankan berbagai kegiatan ekonomi yang dilakukan sesuai dalil dan hadis yang tertera dalam Al-Quran dan yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Seseorang yang melakukan kegiatan ekonominya tanpa melihat atau menaati sesuai dengan hukum fikih, maka dapat dikatakan kegiatan yang ia lakukan tanpa menggunakan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan pengucapan kata atau keliruan dalam memahami konsep mengenai fikih ibadah ini, kami mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.